Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirawati Gaib dengan NIM 4114242019. Dengan ini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Pengertian paradigma Qurani merujuk pada cara berpikir dan pendekatan yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran. Paradigma ini meliputi pemahaman tentang kehidupan, etika, hukum, dan hubungan sosial yang diinformasikan oleh wahyu Allah dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, paradigma Qurani seringkali mengarahkan individu atau masyarakat untuk menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun moral. Ini mencakup cara pandang yang harmonis antara keyakinan, agama, dan tindakan praktis, serta integrasi nilai-nilai Qurani dalam berbagai dimensi kehidupan. Jenis-jenis paradigma berdasarkan tinjauan ideologi yang mendasari antara agama dan ilmu pengetahuan, terdapat 3 jenis paradigma. Yang pertama, paradigma sekuler. Paradigma ini adalah paradigma yang memandang bahwa agama dan iptek merupakan dua hal yang terpisah antara satu sama lain. Dalam ideologi sekularisme Barat, agama dipisahkan dari kehidupan itu sendiri atau fas'al adin an al-hayya. Agama tidak disangkal eksistensinya, tetapi hanya dibatasi perannya dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Agama tidak mengatur kehidupan umum atau publik. Yang kedua, paradigma Islam. Paradigma Islam adalah paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar, pengatur, dan tuntunan kehidupan. Akidah Islam menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dalam apa yang dalam Al-Quran dan Al-Hadis menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran, yaitu suatu prinsip yang di atasnya dibangun seluruh struktur dan bangunan pemikiran dan juga ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Yang ketiga, paradigma sosialis. Paradigma sosialis adalah paradigma dari ideologi sosialisme yang menyangkal keberadaan agama. Agama itu dianggap tidak ada relasi dan kaitan apapun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berjalan secara independen dan secara penuh lepas dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler, tetapi dengan tingkat yang lebih ekstrem. Hubungan paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Hubungan antara paradigma Qurani dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengandung banyak prinsip dan nilai yang dapat diterjemahkan dalam konteks iptek. Berikut adalah beberapa hubungan antara keduanya. Yang pertama, pengakuan terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong umat manusia untuk mencari ilmu dan memahami ciptaan Allah. Misalnya, banyak ayat yang memotivasi umat untuk mempelajari alam semesta dan fenomenanya, yang pada gilirannya mendorong perkembangan iptek. Yang kedua, keseimbangan dan etika. Paradigma Qurani mengajarkan pentingnya keseimbangan dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Pengembangan teknologi harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, memastikan bahwa inovasi iptek bermanfaat dan tidak merusak kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, penerapan prinsip dan nilai. Al-Quran menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab. Ini dapat diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip pengembangan iptek yang mengutamakan manfaat bagi umat manusia dan lingkungan, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan. Yang keempat, integrasi ilmu dan agama. Dalam pandangan Qurani, tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Kedua-duanya dapat saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dan kehidupan. Dengan kata lain, perkembangan iptek dalam kerangka paradigma Qurani seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang digariskan dalam Al-Quran, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Lalu, apakah iptek itu penting? Ya, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa alasan mengapa iptek penting. Nomor 1, kemajuan sosial dan ekonomi. Iptek dapat mendorong kemajuan ekonomi dan sosial dengan menciptakan inovasi yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup. Misalnya, teknologi dalam bidang pertanian dan dapat meningkatkan hasil panen, sedangkan teknologi medis dapat memperbaiki kesehatan dan umur hidup manusia.
Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Inovasi dalam iptek seperti teknologi medis, sistem transportasi dan komunikasi telah meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas berbagai layanan. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang ketiga, penyelesaian masalah global. Iptek dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan krisis kesehatan. Penemuan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan energi terbarukan adalah contoh bagaimana iptek dapat berkontribusi pada solusi masalah besar. Yang keempat, pengembangan pengetahuan dan pendidikan. Iptek memperluas batas pengetahuan manusia dan mendukung pendidikan dengan menyediakan alat dan metode baru untuk belajar dan mengajar. Teknologi pendidikan seperti e-learning dan simulasi membuat pelajaran lebih efektif dan mudah diakses. Yang kelima, inovasi dan kreativitas. Iptek memfasilitasi inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang, mulai dari seni hingga sains. Ini memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kesimpulannya, paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek menekankan integrasi antara pencarian ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Al-Quran mendorong umat untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan iptek secara positif, sambil memastikan bahwa perkembangan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, iptek harus diterapkan dengan bijak dan bertanggung jawab, memperhatikan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, serta memanfaatkan potensi teknologi untuk kebaikan bersama. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab yang sudah disediakan oleh teman saya di Zoom. Soal pertama, di era modern saat ini sering terjadi konflik yang menjadi perdebatan hangat antara nilai-nilai agama dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut pandangan saya, bagaimana cara mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan iptek saat ini? Tolong berikan contoh penerapannya. Jawabannya, menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran terkait ilmu pengetahuan memerlukan pemahaman bahwa agama dan iptek bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Misalnya ayat seperti Quran Surat Al-Mujadilah Surah 58 ayat 11 yang mendorong pencarian ilmu, dan Quran Surat Al-Ankabut Surah 29 ayat 69 yang menyebutkan bahwa mereka yang berusaha di jalan Allah akan mendapat petunjuk, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penerapannya bisa terlihat dalam pengembangan teknologi yang mendukung kemaslahatan umat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.